Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jumpa kembali sahabat di konten kami channel Doa Barokah. Dimanapun sahabat berada yang lagi menonton channel kami, semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal, lagi barokah, dan dilancarkan semua bisnisnya dan diberi kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di video kali ini kami ingin berbagi amalan cara meruqyah orang yang kesurupan. Sesuai dengan perjanjian kami kemarin, kami berjanji bahwa konten berikutnya akan mengupload cara meruqyah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada sahabat channel Doa Barokah. Sebenarnya amalan ini kami mendapatkan dari Google. Amalan ini kami mendapatkan dari Google, bukan dari guru kami, bukan siapa-siapa, cuman kami mendapatkan dari Google. Sesungguhnya kami itu tidak tahu tentang ayat ruqyah, cara doa-doa ruqyah, cara meruqyah orang yang kerasukan. Murni kami tidak tahu asal-usulnya sahabat. Cuman kami menemukan ayat ruqyah dan doa ruqyah itu di Google. Tapi walaupun kami mendapatkan amalan ini dari Google, amalan ini sudah terbukti sahabat. Malah kami membuktikan 2 kali bisa menyembuhkan orang yang kerasukan atau kesurupan. Ketika itu saya cerita sebentar, adik ponakan saya itu, dia itu diutus dari pondok pesantrennya untuk mengajar santri-santri dan murid-murid yang ada di luar pesantren. Kan biasanya butuh guru tugas, sehingga dia tugas sahabat di Pondowoso. Ternyata sampai di tugasan, murid dan santrinya itu banyak yang kerasukan, kesurupan jin, sering diganggu jin. Lebih-lebih yang sering itu adalah santriwati. Kami kemarin menyembuhkan 2 santriwati yang kerasukan murid saudara saya itu atau ponakan saya itu. Ketika itu sahabat, ponakan saya ini nelpon bahwa dia itu mengabarkan tidak mampu untuk mengobati santri-santrinya yang lagi kesurupan, yang sering diganggu jin, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia itu nelpon saya. Akhirnya saya klik di Google cara meruqyah orang yang kesurupan. Ternyata ketika diklik tidak ada, cuman adanya cara meruqyah mengusir jin dan setan. Di situ saya klik sahabat, ternyata di situ banyak ada kalanya ayat-ayat suci Al-Qur'an, ada kalanya zikir, ada kalanya doa-doa ruqyah. Disitulah kami membaca. Tapi sebelum itu kami video call dengan ponakan saya itu, video call, kamera suruh hadapkan ke orang yang lagi kesurupan tadi. Kemudian suara saya itu disuruh dikeraskan dan ditaruh di telinga bagian kiri di situ sahabat. Kemudian ditaruh HP tadi sambil video call, kemudian ditaruh HP-nya di kuping kanan, kemudian saya bacakan amalan ini. Amalan yang dapat dari Google ini, cara meruqyah mengusir jin dan setan. Ternyata saat itu orang yang kesurupan tadi, santriwati tadi itu sahabat, dia itu minta tolong, panas seperti itu saat saya bacakan ayat dan doa zikir ruqyah ini. Dia itu memanggil panas. Akhirnya kami teruskan, disuruh keluar. Dia jawab, saya tidak akan keluar sebelum kamu berhenti dari bacaannya kamu yang kamu baca. Katanya santriwati tadi yang kesurupan itu. Saya juga ancam sahabat, saya tidak akan berhenti membaca ayat ruqyah ini sebelum kamu keluar dari jasad orang santriwati tersebut.
Berarti sahabat, alhamdulillah kami itu walaupun amalan ini mendapatkan dari Google, sanadnya tidak tahu dari siapa, alhamdulillah oleh Allah diberikan kelebihan sehingga amalan ini terbukti dan manjur sahabat. Sehingga alhamdulillah lanjut ceritanya, alhamdulillah akhir cerita tersebut santriwati tadi itu sembuh dan normal kembali. Amalannya sahabat, insya Allah sangat gampang sekali, cuman lumayan panjang sahabat. Baik, kami langsung bacakan. Sebelum kami bacakan sahabat ya, sebelum kami bacakan, kami memberi caranya dulu. Kalau sahabat melalui video call ingin mengobati orang yang kesurupan, meruqyah orang yang kesurupan melalui video call, kameranya tatapkan ke wajah orang yang kesurupan. Kemudian setelah ditatapkan, dikirimi Fatihah dulu terlebih dahulu. Tanyakan siapa nama lengkapnya orang yang kesurupan, kemudian nama bapaknya, nama bapak kandungnya. Kemudian Al-Fatihah dibaca 3 kali. Fatihahnya dibaca 3 kali. Sebelum mengirim Fatihah kepada orang yang kesurupan, membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad dan guru-guru sahabat. Setelah itu baru Fatihah kepada orang yang kesurupan, nama lengkapnya dan kepada bapak kandungnya. Setelah itu Fatihah 3 kali. Setelah itu barulah kamera tadi itu disembunyikan atau diteruskan nggak apa-apa. Taruh HP-nya tadi itu di kuping yang kiri sehingga suaranya sahabat itu keras kepada orang yang kesurupan tadi. Kemudian bacalah ayat ruqyah ini. Kalau langsung tanpa video call, langsung orang yang kesurupan ada di hadapan sahabat, sahabat langsung menyentuh kepada orang yang kesurupan tadi. Sahabat pegang dahi orang yang kesurupan, berarti sahabat berada di di atasnya orang yang kesurupan ini. Kemudian pegang dengan tangan kanan, bacakan ayat ruqyah ini sahabat. Insya Allah orang yang kesurupan tadi akan berontak sehingga dia itu mengancam. Ketika dia mengancam sahabat ancam balik. Kalau tidak keluar, kami akan teruskan membaca ayat suci Al-Quran. Seperti itu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayat ruqyah yang pertama yaitu adalah surat Al-Fatihah. Dibaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian ayat ruqyah yang kedua yaitu membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Terus kemudian ayat yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah juga ayat 255. Kemudian ayat ruqyah yang keempat yaitu surat Al-Baqarah mulai dari ayat 284 sampai 286. Kemudian ayat ruqyah yang kelima yaitu ayat 18 sampai 19 surat Al-Imran. Terus selanjutnya ayat ruqyah yang keenam yaitu ayat 54 sampai 56 surat Al-A'raf. Kemudian yang ketujuh yaitu surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Sampai 122. Kemudian ayat ruqyah yang ke-8 yaitu ayat 81 sampai 82 surat Yusuf. Kemudian ayat ruqyah yang ke-9 yaitu ayat 69 surat Toha. Kemudian ayat ke-10, ayat ruqyah yang ke-10 yaitu ayat 115 sampai 116
surat Al-Mu'minun. Kemudian lanjut ayat berikutnya, ayat ruqyah yang ke-11, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian lanjut ayat ruqyah yang ke-12, yaitu adalah surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian yang ke-13 yaitu surat An-Nas dari ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian ayat ruqyah yang ke-15 yaitu surat ayat 41 surat Sad. Surat Sad. Ini nanti sahabat bisa dicari di Al-Quran, karena kami sudah menyebutkan surat dan ayatnya. Insya Allah di Al-Quran sudah ada semuanya sahabat. Mungkin kami sudah tidak usah membacakan dari ayat ruqyah pertama sampai ke 15. Karena kami sudah membacakan ayat apa, surat apa. Insya Allah sahabat sudah tahu, asalkan sahabat nanti buka Al-Quran kemudian dicari satu-satu sahabat. Baik, kalau sahabat masih belum paham tentang apa yang kami jelaskan di video kali ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ingat sahabat, walaupun kami amalan ini mendapatkan dari Google, tapi kami sudah membuktikan 2 kali menyembuhkan orang yang kesurupan. Alhamdulillah dia sembuh sahabat, walaupun melalui video call. Dan juga apalagi mengobati secara langsung, insya Allah manjur dan terbukti sahabat, insya Allah. Kami harap sahabat yakin dan mantap dengan amalan ini. Jangan ragu sahabat, walaupun amalan ini kami dapatkan dari Google, jangan ragu, yakinlah bahwa Allah akan memberikan pembuktian dan kemanjuran kepada ayat ruqyah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Ingat, apabila kurang paham, ditulis di kolom komentar channel Doa Barokah. Tetap ikuti channel kami Doa Barokah. Semoga manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.